Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Tamu agung telah tiba, sapa kita dengan setia, janjikan ampunan dosa, bukakan pintu surga. Ramadan ya Ramadan, bulan nan penuh berkah, rindu kami tak tertahankan, beribadah penuh gairah. Adakah kita berdiam saja, biarkan dia berlalu percuma, iman hanya ucapan belaka, tanpa amalan secara nyata. Wahai kaum beriman, bangkitlah rebut kebenaran, mari isi bulan suci Ramadan, bangun peradaban berkemajuan. Suku Banjar adalah suku bangsa yang tak hanya mendiami wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kota Banjarmasin, namun juga menyebar ke sebagian wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Kota Banjarmasin mendapat pengaruh ajaran Islam dari ulama Melayu asal Palembang. Sebagai pedagang antar pulau yang banyak menetap di kota Waringin, sehingga orang Banjar mengenal sistem sosial dan sistem ekonomi yang erat kaitannya dengan nilai religi, khususnya Islam. Kalimantan Selatan memiliki hampir semua jenis objek wisata alam, seperti laut, pantai, danau, dan gunung. Namun wilayah yang banyak dialiri sungai seperti Sungai Barito, Sungai Martapura, dan Sungai Queen yang juga terkenal dengan festival Pasar Terapung. Sungai Queen menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat Banjar dengan keramaian khas pasar terapungnya. Ikon wisata religinya adalah Masjid Bambu Kiram yang berlokasi di daerah kawasan wisata Kiram Park. Uniknya dari Masjid Bambu ini, konsepnya mengambil dari masjid tertua yang ada di Kalimantan Selatan, yakni Masjid Sultan Suryansyah di Banjarmasin. Masjid ini yang pertama di Kalimantan Selatan dengan bahan ornamennya dari bambu. Bang Din, kalau ke Banjarmasin biasanya yang selalu kita cari kan pasti kuliner ke pinggir kalinya, sungainya. Pasar Terapung. Pasar Terapung. Tapi kalau soal kuliner ke Banjar, Iya. khususnya Banjarmasin, ya tidak hanya pasar terapung. Iya. Saya kalau sering datang ke Banjarmasin dulu, selalu diajak dari airport itu ke ini, Tupat Kandangan. Ke tempat kandang. Tidak berkuah, pakai tangan makanya kering. Kering. Baru siang soto Banjar. Soto Banjar. Tapi kalau soto Banjar nggak usah cari ke Banjarmasin. Di sini juga. Di pengajian Orbit, sering. Karena ada orang Banjar yang mengirim soto Banjar. Tapi orang Banjarnya sendiri nggak cuma di kota Banjar ya. Kalau saya ke Kalimantan itu hampir beberapa daerah tuh ada suku Banjar di Kalimantan Timur, ada di Kalimantan Tengah, Iya. Kalimantan Barat gitu. Gitu ya Pak ya? Ya, jadi mereka ini kan perantau dan pedagang. Termasuk Perantau ke, dan pedagang tuh cari peluang. Kan? termasuk ke Surabaya. Surabaya dan juga Jakarta. Jakarta. Tapi yang mungkin penting untuk kita pahami, suku Banjar ini sangat dekat dengan Islam. Iya.
Ya. dan telah melahirkan beberapa ulama besar ya, yang disebut dengan Al-Banjari, ya. Arsyad Al-Banjari. Arsyad Al-Banjari. Gusti Arsyad Al-Banjari. Ya, Jadi memang bukunya ningrat. itu yang jadi nama masjid ya. Ya, ya. Buku dari Bukunya saya lupa. Sabil Muhtadin. Sabil Muhtadin. Dan pada era modern ada guru yang terkenal ya. Generasi berikutnya ya itu komunitas guru sekumpul. Almarhum Jaini atau disebut Dipanggil Guru Ijai. Ijai, ya. Nah, generasi yang hampir bersamaan dengan itu yang muda ya Ustadz Arifin Ilham. Luar biasa waktu Arifin Ilham tapi berdakwah di Jakarta. Arifin Ilham almarhum luar biasa ya. Seorang dai ulama muda. Itu orang tuanya pernah menjadi imam Masjid Muhammadiyah. Iya, di Banjarmasin. Masjid Al-Jihad namanya. Al-Jihad yang di Banjarmasin. Orang tua beliau almarhum, beliau yang menyampaikan pada saya. Dan Ustadz Arifin Ilham kemudian belajar ke Darun Najah ya. Dari aja. Pesantren Sapiyah juga. di Jakarta sini dan jadilah mubalik. Saya usianya itu salah seorang dai dan ulama muda dari Banjar itu. Nah, mungkin yang penting dalam konteks kita dialog Ramadan ini, ya di kalangan suku Banjar ini melahirkan banyak tokoh ulama sehingga kaya juga dengan kearifan lokal. Ya. Terutama dalam bentuk ungkapan, kata-kata hikmah, peribahasa, pepatah petiti. Nah, ini yang mungkin akan coba kita lihat salah satu ya. Iya. Dari kata hikmah itu, asal membawa nang bujur atau banar musti salamah diri. Nah, apa maksudnya? Nanti kita tanyalah. Sapu tangan babuncu empat, sabuncunya dimakan api, dimakan api. Sapu tangan babuncu empat, sabuncunya dimakan api, dimakan api. Luka nang di tangan, kawa di babat, luka nang di hati, hancur sekali. Tabang Bamban jangan diparit, amun diparit buang ke sumur, buang ke sumur. Tabang Bamban jangan diparit, amun diparit buang ke sumur, buang ke sumur. Rindang pangandang jangan diharit, lamun diharit membawa umur. Sapu tangan bapuju ambat, sabuncunya dimakan api, dimakan api. Sapu tangan babuncu ampat, sabuncunya dimakan api, dimakan api. Luka nang di tangan, kawa di babat, luka nang di hati, hancur sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ungkapan bijak dalam bahasa Banjar, Kalimantan Selatan. Asal membawa nang bujur, musti selamat. Arti dari ungkapan ini adalah sepanjang kita berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran, tidak perlu khawatir
kita akan selamat, kita akan tenang, dan bahkan kita akan sukses dalam mengarungi kehidupan. Ungkapan ini dinyatakan karena tidak jarang dalam kehidupan sehari-hari kita memegang prinsip kebenaran itu tidak mudah. Terlebih jika itu melawan arus kebiasaan yang muncul di tengah masyarakat karena mungkin banyak korupsi, mungkin godaan-godaan untuk ikut arus kehidupan yang manipulatif. Maka itu prinsip ini ingin menegaskan jangan takut, jangan khawatir, tetap istiqomah, tetap konsisten, pegang teguh prinsip kebenaran meskipun melawan arus, karena dengan memegang prinsip itulah kita akan mendapatkan ketenangan dan kesuksesan. Meskipun tidak jarang pahit, memegang prinsip itu adalah obat yang akan menyembuhkan kehidupan kita dalam masyarakat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh saudara saya adalah benar adanya. Karena itulah kalau bersikap hidup itu jujur, maka pastilah membawa kebaikan. Kebaikan bujur itu jujur. Ya, Bujur. Kemudian kebaikan itu tentu implementasinya dia mendapatkan kebahagiaan. Tidak culas, tidak curang. Jadi jujur penting, dan ini sepertinya fikih dalam Islam. Kalau kita jujur tentu akan selamat. Jadi di sana kan kehidupan beragama itu betul-betul luar biasa pada masa lalu, dan ini juga mungkin di daerah-daerah lain sama prinsipnya. Nah, Jadi kalau arti harfiahnya asal membawa berpegang pada kejujuran ya, dan kebenaran ya, benar itu mesti selamat. mesti selamat. Selamat itu tentu bahagia dunia dan akhirat. Selamat karena yang dicapai oleh orang-orang Banjar itu dalam beragama adalah kehidupan nanti. Ya, kembali ke local wisdom ini ya, sangat-sangat penting ya. Di sana ada konsep kejujuran dan kebenaran. Ya. Jadi jujur dan benar ini dirangkaikan seperti sekuping mata uang. Dua sisi mata uang. Jujur, benar. Ya. Tapi biasanya jujur adil ya. Ya. Seperti Itu Pancasila. jurdil. Tapi bujur, kejujuran ya, dan kebenaran. Kalau betul-betul jujur dalam beragama itu pasti benar dalam beragama. Jika betul-betul berpegang pada kebenaran akan melahirkan kejujuran. Itulah pangkal dari keselamatan, kebahagiaan tadi itu. Nah ini sangat kental ya nilai keislaman. Karena baik jujur maupun kebenaran, masuk keadilan, itu kan nilai-nilai agama ya, nilai-nilai Islam. Cuma dibawa kepada selamat diri. Konsep keselamatan masuk di sini. Menghasilkan selamat. Pada masa lalu mereka berdagang, berdakwah. Jadi dakwah yang paling utama, berdagang pencariannya. Itu pencariannya itu dari alam, misalnya jeruk yang paling populer di sana, pohon pisang dan sebagainya. Belakangan hutannya kan Gunung Meratus disebut ya di wilayah Kalimantan Selatan itu sudah ditebang pohonnya itu sejak 60-an. Jadi pohon-pohon besar tidak ada lagi, lalu diganti dengan kelapa sawit. Nah, iya. Dan bahkan di tanahnya itu di datarannya di bawahnya itu ada batu bara. Nah, 20 tahun yang lalu itu ditambang. Sehingga perilaku orang Banjar betul-betul menjadi kaya-kaya. Baik yang memang berdagang maupun investor lainnya. Nah, ini menjadi persoalan. Sehingga banyak persoalan kriminal, kemudian juga kejahatan korupsi terjadi di sana. Jadi fikih ini ataupun pepatah ini sebetulnya menjadi bumper untuk mengingatkan orang Banjar harus kembali lagi kepada kaidah agama. Itu mestinya. Baik.
Alhamdulillah Bang. Ini pepatah Banjar ini sangat sejalan dengan Islam. Ajaran Islam juga mengajarkan hal yang serupa. Masya Allah, benar-benar satu irama dengan Islam. Dalam hadis sudah dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri. Jadi kalian seharusnya melakukan kejujuran dalam hidup, karena hidup itu mengarahkan kepada kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah. Jadi kebaikan itu mengarah kepada surga. Wa iyyakum bil kazib. Fa inal kaziba yahdi ilal fujur. Jadi hati-hatilah, jauhkanlah dirimu dari bohong, karena bohong mengarahkan kepada maksiat. Sehingga mengarahkan juga kemaksiatan itu mengarah kepada neraka. Itu sungguh luar biasa ini pepatah Banjar ini. Bahkan dalam konsep yang disebutkan tadi, as-sidqu, ya, itu mengandung nilai kejujuran dan kebenaran sekaligus. Maka di sini disebut berdua, bujur dan benar, bujur dan banar. Itulah konsep as-sidqu dalam Islam. Tidak bisa dipisahkan. Yang tidak bisa dipisahkan, kayak dua keping mata uang. Ya. Seperti suami istri gini ya. Tidak bisa dipisah. Dan oleh karena Maaf itu ya sangat kuat sekali ya perintah Islam itu untuk berlaku as-sidqu, untuk berlaku bersikap jujur dan benar. Ya. Jadi lokal wisdom yang ada dari Banjar ini saya kira merefleksikan ajaran Islam ya. Yang ada dalam hadis yang sangat-sangat ditekankan. Dan agaknya nilai ini relevan dengan kehidupan umat sekarang ini ya. Di mana kejujuran, kebenaran nyaris menjadi barang mewah. Karena jauh dari perilaku sebagian umat, walaupun harus kita akui banyak juga orang-orang benar dan orang-orang jujur. Tapi ini kalau melihat kayak misalnya di dalam satu lingkungan tertentu lah, kadangkala untuk menyuarakan kebenaran itu tidak mudah gitu. Kadang-kadang bisa menyuarakan kebenaran, malah kita jadi orang yang berbeda dibanding yang lainnya, malah dikucilkan. Aneh. Nah, ini konsep keselamatan diri ini. Yang dalam hadis tadi ke surga. Ke surga jannah. Kalau surga berarti selamat dunia akhirat. Tadi Prof. Saiful menjelaskan ada kaitan di dalamnya itu kebahagiaan. Masya Allah. Keselamatan berarti ada kebahagiaan. Ini juga sebuah ajaran Islam yang sangat penting ya, seperti pada salam ya, keselamatan. Assalamualaikum. Harus dilanjutkan warahmatullahi wabarakatuh, rahmat dan berkah gitu. Nah, ada yang menerapkan, mengamalkan kebalikan dari kejujuran, apa tadi, kebohongan. Berdusta. Ya mungkin ada yang berdalih bisa juga membawa keselamatan. Kalau kita berdusta kita akan selamat. Keselamatannya hanya di dunia saja. Itu dia. Kalau orang Banjar itu selalu bahagia dan selamat itu akhirat. Dan dia membawa bukan hanya dirinya tapi keluarganya. Jadi dia akan membawa kedamaian, keselamatan itu. Selamat dunia akhirat bersama keluarga. Bersama keluarga, bukan hanya dirinya. Makanya itu kan Al-Quran juga selalu mengingatkan kita. Ku anfusakum Wa ahlikum alaikum naro. Itu kan bagi para kepala rumah tangga itu kayak apa ya? Kayak pesan moral yang berat sekali itu. Jaga anak dan keluarga dari api neraka katanya. Itu dalam sekali. Ada yang menerjemahkan secara sempit, tapi benar. Coba gimana? Bu anfusakum wa ahlikum, peliharalah dirimu dan keluargamu naro dari narkoba. Ada benarnya, walaupun ada pengertian yang menyempit, karena itu yang bisa membawa kita ke neraka. Dari nar dunia, narkoba ke nar akhirat. Bisa juga. Itu ajaran agama semua. Nah ini yang paling penting ya, gimana kearifan lokal, peribahasa yang sangat dalam ya, mutu manikam ini, maka kita sebut mutiara ya, yang banyak di Kalsel itu.
mutiara bisa kita rawat, pelihara, Ya. turunkan ke generasi-generasi mendatang. Anak-anak muda jangan melupakannya. Ya. Jangan tercerabut dari akar budaya, akar falsafah dari suku kita, dan bila perlu ini layak diangkat ke Abang. tingkat nasional yang menjadi national wisdom. Ya. Tamu agung telah tiba, sapa kita dengan setia, janjikan ampunan dosa, bukakan pintu surga. Ramadan ya Ramadan, bulan nan penuh berkah, rindu kami tak tertahankan, beribadah penuh gairah. Adakah kita berdiam saja, biarkan dia berlalu. Metro TV